dalam keadaan yang luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat. Ibadah raya di GBI WTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Bagi pengerja, jangan lupa ikut doa paribadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Saatku bersuka dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan loh families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik, multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBI WTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi Bapak Suryo Sempeno di nomor yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Bagi wanita-wanitanya Allah, yuk mari kita hadiri ibadah WOE atau Women of Excellence di bulan ini. Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu 21 Agustus 2024 pukul setengah 4 sore di Grand Krakatau Hotel. Yuk mari kita hadiri ibadah ini dan jangan lupa ajak kerabat Anda untuk bergabung dalam ibadah ini ya. Families, gereja kita akan mengadakan Pray, Praise, and Worship Night atau malam doa, pujian, dan penyembahan pada hari Jumat 16 Agustus 2024 pukul setengah 7 sampai dengan 9 malam di Grand Krakatau Hotel. Tema acara ini adalah Worship to Christ atau penyembahan kepada Kristus dengan pembicara Pastor David Handri dari GBI WTC Serpong. Untuk ikut acara ini, Anda bisa datang langsung ke Grand Krakatau Hotel. Pastikan families untuk ikut memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di dalam acara ini ya. Ibadah raya di GBI WTC Cilegon minggu depan pada tanggal 18 Agustus 2024 di seluruh jam ibadah akan dilayani oleh Pastor Yuda Suryana. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya Loam Simatupang pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya melihat tangan-tangan pagi hari ini yang terberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Kita percaya pagi hari ini kita terberkati dengan kasih-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menyapa kanan kirinya. Katakan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Sekali lagi mari menyapa kanan kirinya, katakan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Kita percaya pagi hari ini lewat kasih-Nya Tuhan kita semua terberkati Tuhan. Yes, karena karya-Mu dan kasih-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan, kami siap pagi hari ini Tuhan menghampiri hadirat-Mu Tuhan, dan kami mengembalikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarkan kemuliaan dan kekudusan-Mu Tuhan selalu terjaga bagi kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan pagi hari ini lawatan-Mu akan terjadi Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Yes, sehingga kami pulang dari tempat ini kami percaya Roh Kudus selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Yes Lord, dan Kau dekat Tuhan. Dan Kau dekat. Ini kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. amin Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, Sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, yes. Karya penebusan-Mu sungguh indah Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. yes, Kau dekat dengan kami Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian-Mu Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. dan berharga,
bagi kami sangat nyata. Kuasa-Mu luruskan kami Tuhan, kebesaran-Mu. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Mari lagi dengan segenap hati sama-sama katakan sungguh besar. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah.
Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berapa banyak hari ini yang datang dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Perlu berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia Yesus Tuhan ajaib kasih-Mu. Yes Tuhan, ini kami Tuhan. Kami tak dapat menebus dosa kami Tuhan, sebab Kau telah menebus dosa kami 2000 tahun lalu lamanya Tuhan. Lewat karya penebusan-Mu Tuhan, pagi hari ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Bersama-sama kami mengangkat tangan kami. Kami siap menerima kebaikan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari saudara dengan segenap hati angkat tanganmu saudara. Ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, yes, Kau Rajaku yang bertata, yes, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, Cuti Allah dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sekali lagi katakan, kami muliakan, yes, ini kami Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta,
berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. muliakan, ditinggikan, Dimuliakan, oh hanya Kau yang ditinggikan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertahta, berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Tuhan, Kau Rajaku. mari sama-sama dengan segenap hati katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Segala pujian bagimu, segala kemuliaan, segala hormat, kedahsyatan bagimu Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini, apapun latar belakang kita, siapapun kita adalah umat-umat pilihan Allah. Amin. Amin. Dia dahsyatan luar biasa dalam hidup kita. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Yes. Anugerahmu, perkenananmu dalam hidup kami. Kami menjadi umat-umat pilihan Allah. Haleluya. Semua katakan. Kita dipilih Haleluya. dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Lihat kiri kanan kita, berikan senyum yang termanis. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kau luar biasa di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami.
kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, amin, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Dia dahsyat. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita yang terbaik buat Tuhan kita bagi hari ini. Haleluya. Woo. Pujian Tuhan kami berikan bagi Engkau Bapa. Ku diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dan raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami diberikan kuasa daripada-Mu. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah, lawanku? Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan dengan sungguh. bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wajah-wajah bersinar bersukacita. Allah dahsyat di dalam hidup kita. Haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
Ibu kembali duduk. Ya, saya ingin mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBWTC, boleh tolong lambaikan tangan. Kita ingin menyambut dengan sukacita. Puji Tuhan, kita semua jemaat yang setia. Ingin mengingatkan untuk Amin. Ya, kita untuk minggu depan ada tambahan pengumuman. Untuk ada ibadah worship night pada hari Jumat tanggal 16 Juli di tempat ini pukul 18.30 bagi Bapak Ibu Saudara. 16 Agustus bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir dipersilakan untuk hadir. Bismillah, kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat dilakukan melalui jual cara, melalui amplop atau melalui QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Jika sudah siap, saya undang bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan persembahan kita. Pada kehitungan yang ketiga, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Dilipat gandakan, semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah dan cukran, ikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan, semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnis. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan lutut bertelut, kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendakmu jadilah. Tak pernah terlintas tuh kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah bagiku. Dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas tuh kau tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan karyamu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu
karya-karya-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu, kami mau pandang kemuliaan-Mu, kami mau pandang kasih-Mu dalam hidup kami. Mari kita mau katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan kami, jangan pernah lepaskan kami. Mari sambil angkat dua tanganmu, biarlah Tuhan yang menjadi andalan kita. Kaulah Tuhan kekuatan kami di hari-hari terakhir ini. Engkaulah yang kekuatan kami. Peganglah tangan anak-anak-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dari hati yang paling dalam. Oh Jesus, yeah. Datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Nanti biar musik saja, terus angkat tanganmu. Mari serahkan pagi ini semua beban, semua pergumulan, semua kerinduanmu. Izinkan Tuhan yang melawat kau. Izinkan Tuhan yang melawat setiap kita. Shikiana Ramasando. Rokana Ramasande, Horasandara Labo Yaralaba Yaralabo, Bawa hidupmu, bawa keluargamu, bawa hari ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, jamah. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, sembuhkanlah jiwa yang haus. Kau penuhi, Kau isi kembali tanah hati yang kering, yang gersang. Tuhan banjiri kembali dengan kasih-Mu. Syakadakana rabakadakayana rala. Bulu yang lemah tidak akan pernah Kau biarkan terkulai. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh Roh Kudus, bebaslah, teroboslah hidup kami, teroboslah keluarga kami Roh Kudus, sampai dalam sebuah kedalaman, bukan cuma di permukaan,
tetapi dalam kedalaman. Ubahkan kami, Aba. Ubahkan hidup kami. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang sanggup. Yes, Tuhan. Jesus. Waktu kami datang dengan segala kelemahan kami, dengan segala ketakutan kami, tapi kami ketemu satu pribadi yang memberikan kekuatan buat setiap kami pagi ini. Sehingga di tengah ibadah ini keadaan kami tidak akan pernah sama, Tuhan. Kau akan membuat hidup kami terus bertumbuh dari satu level kepada level berikutnya. Karena gereja ini ada, GBI WTC Cilegon ini ada, supaya lewat gerejamu Tuhan, komunitas kami mengalami anugerah Tuhan, kota kami mengalami perubahan. Dan dari WTC Cilegon kami tetap meyakini gereja ini akan jadi berkat, umatmu tetap akan jadi berkat sampai kepada Indonesia, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Apapun tantangan kami, apapun Tuhan challenge yang ada di depan kami, buat setiap kami belajar berdiri teguh. Kami terus mau Tuhan dipakai Tuhan di hari-hari terakhir ini, biar roh kami terus menyala-nyala, dan setiap panggilan yang kau taruh dalam hidup kami bisa kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kami bisa menyelesaikan sampai dengan garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehadiran-Mu lebih daripada segalanya. Kami siap untuk diberkati, kami siap untuk berubah, kami siap pula membawa kemenangan, dan berfirmanlah di tengah-tengah kami. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan oleh firman-Nya, ayo sama-sama dengan kuat kita katakan amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Angkat Alkitab kita yuk, kita deklarasikan sama-sama. Media cepat. Sudah siap? Mana deklarasi firman-Nya? Offering udah lewat. Yes. Yuk kita deklarasi sama-sama. 1, 2, 3, go. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Sepakat katakan. Sebelum duduk kasih jabat tangan, aku mau berubah hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara siap hari ini untuk sama-sama kita mau berubah di dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama dalam serial Rise and Shine bagian yang ke-16, yaitu Becoming King. Bagaimana Anda dan saya bisa terus bertumbuh menjadi raja. Saudara, gereja ini punya visi yang besar, dan Tuhan mau gereja ini bukan cuma saudara datang ke tempat ini lalu cuma sekedar jadi Kristen. Tetapi di gereja ini Tuhan mau Anda dan saya mengalami, katakan 1, 2, 3 mengalami. Ngalami apa Pak di gereja ini? Anda bukan cuma ngalami sesuatu yang cuma rasanya merinding di dalam gereja. Bukan cuma sesuatu yang Anda bisa ngalami Tuhan dan menangis dalam gereja. Tuhan mau Anda dan saya ngalami terobosan. Dan waktu Anda dan saya ngalami terobosan, Anda akan dipakai Tuhan memberikan impact bagi kota kita, bagi komunitas kita, bahkan sampai kepada bangsa kita. Semua kita bisa dipakai Tuhan. Yang setuju katakan. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama, semua sudah siap? 1 Petrus 2 ayat 9, yang baru siap baru Pak Yuda, yang lain baru nyari Petrus ada di mana.
Petrus 2 ayat yang ke-9. 1, 2, 3, go. Kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Perhatikan, bangsa yang kudus untuk umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada siapa? Saudara, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang... Saudara, Tuhan mau kasih tahu buat semua kita, bahwa Tuhan mau Anda dan saya bukan cuma sekedar dipanggil jadi imam, tetapi Alkitab dengan jelas berkata, Anda dan saya dipilih menjadi apa, saudara? Imamat yang rajani. Artinya apa, Pak? Semua kita berfungsi, Anda dan saya dipanggil sebagai imam, tetapi Anda dan saya juga dipanggil punya fungsi sebagai apa, saudara? Raja. Pak, apa sih fungsi imam? Kalau Anda tanya fungsi imam, apalagi Anda yang mau menikah dan Anda sebagai kepala keluarga, maka fungsi imam, saudara, nanti kalau Anda membaca Yehezkiel pasal 22 ayat 30, maka seorang imam adalah orang yang stand in the gap. Orang yang berani menjadi pengantara. Orang yang berani menjadi pensyafaat. Saudara, seorang imam dia mempertahankan. Ada orang yang mempertahankan kotanya. Ada orang yang mempertahankan keluarganya. Ada orang yang mempertahankan usahanya. Ada orang yang mempertahankan pekerjaannya. Dari semua rencana setan, dari semua rencana musuh, seorang imam dia menjadi pengantara. Saudara, kalau hari ini Anda bisa ke gereja hari ini, Anda bisa beribadah, dengar baik, sebenarnya ada orang yang sedang bersyafaat loh untuk Anda. Percaya nggak Anda? Saudara, jangan pikir Anda bisa kenal Tuhan, itu langsung begitu aja loh. Ada orang-orang yang mempertahankan hidup Anda. Sebagai orang tua dengar baik, Anda dan saya mesti berdoa sungguh-sungguh buat anak-anakmu. Lo gak mudah lo anak-anak sekarang. Kemarin saudara, satu hamba Tuhan, dia cerita, ada seorang anak, dia pergi ke Semarang saudara, anaknya ini kuliah di Semarang, laki-laki. Di gereja di daerah kota asalnya takut akan Tuhan. Tapi waktu pergi ke Semarang saudara, orang tuanya terkejut loh saudara. Di gereja rasanya aktif, di gereja rasanya sibuk dengan pelayanan. Waduh saudara, rasanya gak habis-habis waktu dia pindah ke kota Semarang saudara. Orang tuanya terkejut, kenapa saudara? Anak laki-lakinya yang rasa-rasanya kayaknya cinta Tuhan. Rasa-rasanya loh, kan rajin ke gereja Pak Yuda. Rajin ibadah Pak Sabar. Taunya di rumah itu, di kosannya ditemukan, kok bisa anak laki-lakinya yang badannya besar, yang rasa-rasanya waktu di kota asalnya cinta Tuhan. Kok bisa ya? Ada itu loh, alis mata itu loh yang palsu. Loh, itu benar kisah nyata loh saudara. Dan saudara jangan pikir sekarang anak-anakmu biarinlah yang penting sekolah pintar, sekolah yang penting terkenal. Tidak cukup. Orang tua, keluarga, papa, mama harus bersyafaat buat anak-anak. Dan kita berdoa, tugas imam adalah bukan cuma tugas pendeta. Tugas imam bukan cuma tugas pendoa syafaat. Tapi tugas imam adalah tugas semua kita. Mempertahankan tanah di mana kita ada dan berdiri. Yang setuju katakan. Maka kalau Anda bicara tentang tanah, ingat ada 5 hal. Tanah selalu bicara tentang pribadi, tanah selalu bicara tentang keluarga, tanah selalu bicara tentang karir atau pelayanan Anda, tanah bicara tentang usaha Anda, dan yang kelima, tanah selalu bicara tentang apa saudara? Bangsa kita, kota kita. Saudara kalau melihat hari-hari ini, Bangladesh, saya baca berita, saya ngikutin berita ya, itu Bangladesh tanggal 21 Juli, gak ada angin, gak ada hujan. Saudara cuma tiba-tiba orang ini marah demo, karena sebuah keputusan pemerintah yang rasanya eksklusif. Saudara kalau Anda baca itu Bangladesh jauh sih dari Cilegon Pak Sabar ya. Jauh, masih jauh banget. Tapi gara-gara kerusuhan itu, saya baca ngikutin, ngeri loh saudara. 400 lebih orang mati saudara sia-sia. Itu sampai pemerintahnya dibubarin saudara. Gara-gara demo ini saudara. Coba Anda bisa bayangin, saya berdoa, kita terus mau pertahankan Indonesia. Apapun yang terjadi buat negeri ini, kita minta kedamaian tetap terjadi. Keselamatan tetap terjadi. Indonesia bagi kemuliaannya. Yang percaya dan mau buat berdoa Indonesia katakan amin. Tapi juga Anda dan saya punya tugas. Hari ini kita mau belajar. Bukan cuma imam,
Tapi Anda dan saya punya tugas sebagai apa? Raja. Wah, keren loh ya. Jadi jemaat yang ada di tempat ini, Anda bukan cuma jadi pensyafaat, tapi ada satu tugas tambahan yang besar yang Tuhan percayakan. Kasih tahu kanan kiri, kau punya tugas jadi raja. Mari kita buka Alkitab kita, Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama. Galatia pasal 4, ayat yang pertama. Semua sudah siap? Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3, go. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Saudara, kalau Anda bicara level jemaat, maka ada 3 level jemaat yang Tuhan mau. Kekristenan bukan cuma di level yang sama. Kekristenan harus bertumbuh. Menurut Galatia pasal 4 ayat yang pertama, saudara, dikatakan gini. Seorang yang belum akil balik. Seorang yang belum akil balik, maka dia tetap sekalipun dia nanti akan jadi tuan. Tetapi dia belum punya hak sebagai apa? Tuan. Kenapa? Belum akil balik. Saudara, kata di sini dipakai kata anak. Saudara, kalau Anda membaca dalam bahasa Gerika, maka kata anak itu dipakai banyak kata teknon. Kalau Anda menemukan kata teknon, itu cuma anak hasil. Misalnya contoh, Loam adalah anak dari apa? Pak Sabar. Itu dipakai kata teknon. Tapi khusus di dalam Galatia pasal 4 ayat yang pertama, Tuhan menunjukkan kata anak di sana memakai kata yang disebut nepios. Saudara, artinya apa? Fase yang pertama, waktu Anda menjadi Kristen, maka semua kita pasti ngalami namanya fase anak. Seorang anak punya ciri. Cirinya apa, Pak? Dia ngalami kelahiran baru. Lahir dari air dan roh. Saya mendorong nih ya, Bapak Ibu. Kalau Anda belum dibaptis, selam. Saudara, Anda mungkin berkata, Pak, saya masih tunda. Ini kesempatanmu. Mulai levelmu, mulai fasemu yang pertama, izinkan kau terbuka dan berkata, aku mau dibaptis. Kalau Anda punya anak-anak dan dia mesti memasuki usia untuk dibaptis, jangan tunda. Jangan nantilah, nanti kalau mau kuliah aja, nantilah kalau udah gede dia punya pilihan, jangan. Izinkan anak-anakmu yang sudah memasuki usia yang harus bisa dibaptis, Anda izinkan dia ngalami fase yang disebut dengan nepios. Mereka harus mengalami yang namanya lahir baru. Semua kita pasti pernah ngalami itu, dan apa yang terjadi, saudara? Kalau Anda membaca Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, Nikodemus sekalipun dia pinter, Tauratnya luar biasa, tetapi waktu Tuhan berkata, engkau gak akan pernah masuk kerajaan sorga kalau engkau gak dilahirkan apa? Kembali. Dia nanya, gimana caranya? Aku udah tua, udah jenggotan, masa masuk lagi ke perut mamiku? Dikeluarin lagi. Ya gak bisa. Saudara, engkau bisa mengalami lahir baru kalau engkau mengalami lahir dari air dan dari apa, saudara? Roh. Seorang anak, dia tahu bagaimana terus dia bertumbuh menjadi ciptaan yang baru. Catherine Kuhlman pernah kata, the spiritual birth give man a new nature and new desire. He is a new creature in Christ Jesus. Seorang yang lahir baru, maka dia akan menjadi ciptaan yang baru. Lihat saya ke depan. Catherine Kuhlman pernah berkata, kalau engkau lahir baru, saudara, mukamu bisa sama, tampangmu tetap bisa sama, tapi roh yang ada di dalammu, itulah yang Tuhan akan baharui. Doa saya, waktu engkau izinkan hidupmu mengalami kelahiran baru, ada sesuatu yang Tuhan ubah dari dalam, dan dari dalam akan mengubah sesuatu yang ada di luar, yang mau diubahkan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Sehingga seorang anak, saudara, dia punya keyakinan, punya kepastian untuk dia memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini, tidak ada satupun kepercayaan yang ada di muka bumi ini yang bisa memberi garansi masuk surga, garansi kehidupan kekal. Enggak ada.
Enggak ada. Kalau Anda tanya semua kepercayaan yang mereka yakini, enggak ada yang yakin. Cuma satu pribadi yang bisa menggaransi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Doa saya, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Gimana kalau mulai hari ini, apapun tantanganmu, kalau engkau udah kenal, ini fase yang penting loh. Anda sudah lahir baru, Anda kenal pribadi Yesus. Alkitab pernah berkata, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini gak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Gak ada, cuma satu nama yang bisa menyelamatkan kita, Yesus Kristus. Saudara mau ditawarin apa aja, saudara mau diberikan rumah yang gede sekalipun, saya berdoa jemaat WTC Cilegon, sekali Yesus tetap. Jemaat Cilegon, sekali Yesus tetap. Yesus. Jangan sampai sekali Yesus, besok ketemu berubah. Jangan saudara. Gara-gara jabatan, gara-gara posisi, ya Yesus tinggal Yesus, gak apa-apa lah Pak. Sementara ini saya biar kaya dulu, nanti kalau udah kaya balik lagi bertobat. Ya kalau masih ada kesempatan bertobat. Saya berdoa gini, sekali kau dapetin Yesus, apapun yang harus kita lewati, apapun yang harus kita jalani, sekali Yesus selamanya tetap Yesus dalam hidup kita. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama bilang, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sambil angkat tanganmu katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Saudara, seorang anak, dia yakin, dia lahir baru. Kalau Anda membaca 1 Yohanes 5 ayat 1 ayat yang ke-13 berkata bahwa Tuhan telah menyatakan bahwa keselamatan itu datangnya daripada Tuhan. Saudara, seorang anak, saudara kalau anak baru lahir, maka anak itu selalu perlu yang namanya pertumbuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat kedua berkata, seorang anak selalu ingin susu yang murni dan rohani. Apa itu Pak? Susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Allah, supaya dia terus bertumbuh. Saudara, di gereja ini berkali-kali saya percaya, Pak Sabar yang khotbah, Pak Yuda yang khotbah, selalu Anda diajarin, disuruh baca SMA. Kok bosan sih, diomongin lagi. Besok khotbahnya Pak Sabar, semua jemaat ujung-ujungnya harus membaca. Emang gak ada khotbah lain Pak Sabar? Pak Yuda lagi berdiri minggu depan. Ini pendeta keren. Dia akan berkata gini, semua jemaat harus rajin, setia, baca. Pertanyaannya hari ini kenapa sih Pak? Emang gak ada bahan yang lain? Emang gak ada yang lain? Dengarkan baik. Waktu Anda membaca Alkitab, sebenarnya Tuhan sedang melatih dan memberi makanan dalam hidupmu supaya Anda bertumbuh. Kalau sampai Anda berkata gini, saya baca Alkitab lalu saya tertekan, hati-hati saudara. Saya mau bilang buat Anda, mungkin Anda baca Alkitab, kok ada yang gak ngerti. Apalagi kalau baca keturunan, anaknya ini punya anak ini punya cucu ini, langsung. Alkitab tuh baca tuh kadang-kadang ada maknanya loh macam-macam. Ada langsung Anda bisa jos, langsung tahu. Waktu baca Amsal Anda mungkin lebih mudah mengerti. Waktu Anda membaca Mazmur mungkin lebih mudah mengerti. Tetapi kok kadang-kadang Tuhan izin mesti ngitung tuh. Kalau Anda membaca 1 Tawarik tuh pasal 4, waduh ada 500 keturunan. Si A, si B, si C. Ini namanya siapa sih? Baca aja salah-salah.
Tapi Tuhan sebenarnya sedang melatih kesabaran, kan baca nama orang. Tanpa sadar Anda jadi orang sabar. Bukan cuma namanya sabar Simatupang, tapi betul-betul Anda sabar. Ngitungin nama kok. Saya berdoa begini, waktu Anda baca Alkitab, gereja ini terus mendorong Anda. Gereja ini terus mengencourage Anda. Ayo setiap hari baca Alkitab. Kemarin di satu Kersel saudara, saya tanya, udah baca Alkitab belum? Ya Pak, sudah. Baca Esther? Ya baca. Kisahnya apa Esther? Dia bilang apa ya Esther ya? Ya nggak apa-apa sih, yang penting kamu udah baca ya. Seorang anak saudara kadang-kadang waktu dikasih susu, ya anak itu kan belum tahu jadi apa susunya, betul enggak? Cuma pokoknya minum aja, telan aja. Tapi satu kali kalau susu itu susu asli, pasti dia anak itu sehat. Kalau firman Tuhan Anda makan, satu kali rohanimu pasti sehat. Satu kali Tuhan akan berikan pengertian, understanding dalam hidup Anda. Yang setuju katakan. Saudara, saya berdoa, jemaat WTC Cilegon adalah jemaat yang getol. Kalau nggak baca Alkitab, rasanya ada sesuatu yang hilang. Yang benar. Kalau nggak baca Alkitab, saudara rasanya ada yang kurang. Mulai suaranya menghilang. Pak, kayaknya nggak ada yang kurang, Pak. Yang kurang kalau saya nggak sarapan tuh baru kurang, Pak. Saya berdoa begini, izinkan Anda dan saya terus bertumbuh. Tuhan mau hidupmu dan saya terus bertumbuh. Kenapa? Karena anak ini mesti dipaksa, memang anak ini harus dipaksa minum susu. Kalau Anda punya baby, sekalipun babymu bukan babi loh, baby. Waktu babymu dikasih susu, dia geleng-geleng kepala. Saya tanya, mami-mami yang pernah punya baby, dipaksa enggak? Dicariin jalan enggak supaya dia minum susu? Kan enggak mungkin orang tua berkata, ayo nak minum susu. Oh, ya udah terserah lu mati-mati, hidup-hidup. Kan enggak mungkin gitu. Seorang mami, dia akan berusaha, ayo minum, ayo. Saya berdoa, gereja ini tidak akan pernah menyerah. Gereja ini terus akan mendorong Anda menjadi jemaat yang terus bertumbuh, makin bertumbuh. Karena susu yang murni dan yang rohani. Karena fase anak, dia belum bisa mencerna makanan yang keras. Saudara, makanya anak ini terus harus diajar, dimentor. Saudara, gereja ini kalau bicara tentang mentoring, berarti kita sedang bicara tentang pemuridan. Pertanyaannya, Pak, di mana saya dimuridkan? Anda dimuridkan di dalam kelompok yang namanya Kersel. Saudara, jangan saudara itu terlalu sibuk dengan urusanmu. Saudara, izinkan Kersel ini apa sih Pak pentingnya? Supaya Anda itu bisa dimentor. Karena anak itu nggak bisa langsung tumbuh sendirian. Lihat tuh ya. Orang tua itu mesti nyape anaknya karena masih kecil. Dikasih susu, makin tumbuh gede, diajarin jalan. Saudara, diajarin semuanya buat anak itu. Di Kersel, Anda itu punya tempat untuk saling tolong menolong. Di Kersel, Anda punya tempat di mana Anda bisa didoakan satu dengan yang lain. Saya berdoa, semua jemaat WTC Cilegon, semuanya harus masuk Kersel. Berapa di sini jemaat yang sudah masuk Kersel? Coba bangkit berdiri, yang udah masuk Kersel. Yang udah Kersel bangkit berdiri aja. Coba berdiri biar kelihatan gitu loh ya. Ya yang berdiri tengok, yang belum masih duduk bilang gini, ayo kamu kapan mau join Kersel? Loh, tanya, jangan lihat, ditanyain, kapan kamu mau join Kersel? Nanti saudara silakan duduk setelah ibadah ini. Coba semua, ayo kita yang belum Kersel, Anda masuk dalam Kersel. Pulang langsung diperhatiin, oh itu belum ya, nanti aku deketin ya. Oh yang itu belum ya, nanti aku akan omongin tuh ya. Itu belum ya, aku akan ajakin. Gimana kalau semua jemaat di tempat ini, kita semua bertumbuh dalam Kersel. Dan tahukah Anda, di waktu Anda mau di-mentoring di Kersel-Kersel, ada banyak mujizat yang terjadi. Ada banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya kita akan lihat video daripada Oma Lydia. Saudara, orang tua ini umur 80-an, saudara, satu kali dia jatuh. Dan waktu dia jatuh, saudara, ditolongin sama kelompok Kerselnya. Dan sekarang Oma Lydia yang tadinya sudah tua, rasanya udah gak kuat ngapa-ngapain. Sekarang dia bisa melayani Tuhan lewat wadah yang namanya Kersel. Kita lihat yuk videonya Oma Lydia. Awal bulan Juli, kami waktu pas sedang jualan di pasar, tiba-tiba mendapat telepon dari anggota Kersel kami, Oma Lydia.
Dia mengatakan bahwa Oma terbaring di rumah karena jatuh dari kolam renang. Ya, siang itu kami melihat di WA grup Kersel Rayon ada berita dari Pak Budi sebagai SGL Oma bahwa Oma jatuh di area kolam renang. Pada tanggal 3 Juli, Oma jatuh di kolam renang. Habis renang, langsung Oma jatuh. Ada lubang, saya injekin langsung jatuh. Preset di situ, saya sakit bukan main. Setelah kami tiba itu, teman-teman yang lain datang dalam waktu setengah jam dan kami mulai diskusikan untuk membawa Oma ke rumah sakit. Melihat kondisi Oma ini berarti ini dia bergeraknya sakit. Jadi kita pikirkan suatu cara, yaitu mengangkat Oma dalam keadaan terlentang, di mana akhirnya kita gunakan selimut dari kamar Oma. Selimut kita bungkus Oma di dalam selimut tersebut. Kalau bahasa Oma katanya dibilang dipepes. Jadi kita angkat, jadi Oma dalam keadaan lurus dan ada Pak Tobing memegang kepala dan Pak Albert memegang bagian kaki. Ketika Oma ditangani di dalam IGD, saya dengan cucunya Francisca, kami langsung juga membantu rawat administrasi UGD. Oma dirawat 2 hari, dan setelah Oma 1 minggu di rumah, berada di rumah, beristirahat di rumah untuk sudah pulang dari rumah sakit dan berada di rumah, Oma, saya hubungi waktu itu Oma mau gereja nggak? Oma langsung menyambut, ya saya mau gereja. Tapi waktu itu memang Oma belum lancar berjalan, tapi akhirnya Oma pun saya bilang, Oma kita jemput ya Oma. Waktu itu Oma ikut gereja sore, jam 6 sore. Kami juga melihat keadaan Oma yang mungkin di luar nalar kami. Tetapi itu pun membuat kami semakin kuat untuk mendampingi Oma. Dan puji Tuhan atas semangat dan iman Oma. Hari ini Oma sudah sehat, sudah bisa berjalan. Bahkan selalu antusias beribadah dan masuk Kersel. Kersel menjadi wadah bagi kita untuk menjadikan Kersel menjadi keluarga kita, menjadikan Kersel menjadi rumah kita. Di Kersel kami membangun satu jati diri, yaitu melayani, mengasihi, bersukacita, dan berkemenangan. Dan kami percaya di Kersel tidak ada yang sendiri. Di Kersel ada kebersamaan. Di Kersel kami bertumbuh dan mengenal Tuhan. Dan di Kersel kami akan tetap bersukacita. Saya yang mengucapkan terima kasih atas doa-doa mereka. Saya bisa kuat, bisa semangat itu atas doa-doanya semuanya. Bapak Gembala kami, Pak Wiryo, Bu Flora, bersama teman-teman Komsel, sama Saudara Budi, Albert, yang gendong saya selalu itu Pak Ronald. Ya puji Tuhan, itu berkat yang paling besar bagi saya. Puji Tuhan. Kersel Distrik BSD melayani, mengasihi, bersukacita, dan berkemenangan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Saudara, saya berdoa waktu Anda di Kersel, kita semua bisa dimentorin, dimuridkan. Dan saudara, nggak cukup satu kali Anda terus anak, tapi Anda dan saya terus bertumbuh. Mari kita baca Galatia pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Galatia pasal 4, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3, go. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Perhatikan ayat ketiga. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia.
Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi apa saudara? Anak. Saudara, pertama adalah fase anak. Tetapi jangan biarkan kekristenanmu cuma ada di fase anak. Kalau anak cuma tahu aku selamat, udah good, udah puji Tuhan. Tetapi Anda dan saya harus terus naik. Dan Alkitab berkata Anda menuju akil balik. Saudara, akil balik dipakai kata adalah uhios yang artinya putra atau dewasa. Saudara, jangan pernah Anda datang ke gereja ini tetap selama-lamanya jadi anak. Tapi punyalah kerinduan, punyalah desire, punyalah kehausan, semuanya. Jangan cuma yang penting aku Kristen, yang penting aku ke gereja. Tapi Anda dan saya punya desire, punya kehausan. Katakan punya kerinduan. Yang keras 1, 2, 3 bilang. Lebih keras lagi 1, 2, 3 bilang. Rindu apa, Pak? Supaya semua kita Tuhan mau bertumbuh jadi putra, atau jadi huios, atau jadi dewasa. Ciri-ciri orang yang sudah dewasa, hidupnya ngalami breakthrough, hidupnya ngalami terobosan. Joyce Meyer pernah berkata begini, God's perfect and unconditional love broke me through all the breakthrough I desperately needed. Saudara, kasihnya yang sempurna itu, kasihnya yang unconditional, yang tanpa syarat itu, yang bisa membuat hidupmu mengalami breakthrough. Saya berdoa, jangan cuma kita kenal Kristus sebagai Sang Juru Selamat, tapi teruslah bertumbuh. Doa saya, semua hidupmu akan mengalami breakthrough, hidupmu akan mengalami terobosan, hidupmu akan mengalami Tuhan secara pribadi. Terobosan apa, Pak, yang terjadi dalam hidup saya? Ada 3 terobosan, Anda mesti ngalami ini. Terobosan apa saja, Pak? Yang pertama, terobosan dalam pribadi. Kalau Anda betul-betul bertambah dewasa, hidupmu pasti akan mengalami terobosan pribadi. Caranya gimana? Ada orang, saudara, pahit. Dari dulu pahit, sekarang pahit. Besok tetap jangan. Jemaat WTC Cilegon dulu bisa pahit, sekarang ikut TC 01. Ke depan hidupnya apa? Bukan pahit lagi, kemanisan. Orang yang membiarkan hidupmu pahit, iri hati, mudah jealous, hidupmu gak bisa tumbuh, Pak Ibu. Kalau hidupmu, saudara, cuma cemburu, iri hati, pahit, ngelihat orang lain bahagia, selalu Anda berkata gini, kok bisa dia bahagia ya? Anda cuma iri dan berkata gini, kalau Anda lihat Pak Yuda gemuk, Anda berkata, pasti Pak Yuda kurang puasa itu. Pendeta kok badannya gede gitu loh. Dia lihat Ibu Mini yang kurus. Kok bisa sih Ibu pendeta kok badannya kurus? Pasti kurang diberkati. Loh, orang yang hatinya pahit selalu cari kelemahannya. Cari kekurangannya. Tetangga diberkati selalu bilang, jangan-jangan dia korupsi itu. Tetangganya miskin berkata, aduh memang dasar dia gak malas kerja. Macam-macam kita lihat kelemahannya, kekurangannya. Tapi orang yang sudah mengalami terobosan pribadi, selalu dia bisa lihat kelebihan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya gak mudah loh. Coba Anda gak percaya, coba list. Kalau Anda suruh tanya, sebutkan 10 kelemahan temanmu. Anda langsung list, ini 1, pemarah. 2, ini pelit. Tapi coba 5 list, coba dikasih 5 aja kelebihan temanmu, mikir kelebihannya apa ya dia? Karena kebanyakan orang selalu mikirinnya apa? Yang lemahnya, yang salahnya. Kenapa kok banyak orang mikirin situ? Karena hatinya belum pulih. Orang yang sudah pulih dalam hidupnya, dia akan mengalami terobosan yang namanya terobosan pribadi. Setelah pribadinya diterobos, pribadinya berubah, maka keluarganya pun berubah. Tadi saya baru ngobrol sama Pak Sabar. Kemarin tuh dalam Kersel ada satu guru sekolah dari BPK Penabur. Dia bilang, Pak boleh gak didoain? Kan biasanya kalau di Kersel selesai, siapa yang mau didoain? Lalu ada satu guru nih, Pak tolong dong doain.
Dia jadi kepala sekolah di BPK Penabur di Jakarta, saudara. Rumahnya di Gading Serpong. Pak, doain. Kenapa? Kita bingung kenapa guru minta didoain. Ada masalah di pekerjaan seperti apa? Ya Pak, saya mau ketemu orang tua murid. Lalu kita mulai ngobrol. Seberapa sih kamu takut ya ketemu orang tua murid? Aduh Pak, jadi guru zaman sekarang gak gampang. Dikit-dikit salah, bisa disomasi loh. Loh guru tuh bisa disomasi, saudara. Zaman saya sekolah, mana berani. Ini sekarang orang tuanya bisa somasi. Dan dia Senin harus ngadepin mediasi orang tua yang berantem A dengan B. Udah 2 kali dimediasi, tetap aja gagal. Dan besok Senin ini mediasi yang ketiga. Dia bilang, Pak, jadi guru sekarang gak gampang, Pak. Lalu kita mulai ngobrol panjang dan dia berkata, itu kalau ngelihat di sekolah, Pak, anaknya kelakuannya kayak begitu, Pak. Dan setelah dicek, pasti turunannya dari siapa? Buah jatuh gak jauh dari pinter, saudara. Jadi kalau anak kita susah diatur, anak kita suka berontak, anak kita sulit dikasih tahu, biasanya orang tuanya belum mengalami breakthrough. Makanya TC07, Anda yang pengen keluargamu breakthrough, keluargamu bahagia, keluargamu mengalami jamahan Tuhan, keluargamu bukan cuma perang Israel lawan Hamas. Jadi keluargamu bukan cuma nyiapin rudal. Anda mesti masuk TC07 supaya keluargamu bahagia. Dan kalau keluargamu bahagia, anak-anakmu juga. Waktu keluargamu bahagia, Anda akan lihat keuanganmu juga ngalami apa, saudara? Terobosan. Saudara, kalau Anda melihat ada banyak kesaksian demi kesaksian. Ketika dia bisa rukun, saudara, ketika dia bisa damai, maka berkat Tuhan itu datang loh, saudara. Jangan pernah menyepelekan berkat dari sebuah kerukunan. Mazmur 133 ayat 1-3 berkata gini, kalau Anda bisa unity, keluarga bisa unity, gereja bisa unity, pelayanan bisa unity, ada 2 berkat besar yang terjadi. Yang pertama, berkat Tuhan akan datang dalam hidupmu. Seperti embun dari Gunung Hermon sampai ke Bukit Zion. Tapi yang kedua, minyak itu juga akan mengalir dari kepala terus ke janggut sampai kepada jubah. Waktu Anda dan saya dipulihkan, keluargamu dipulihkan, maka percayalah keuanganmu juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang mau dipulihkan Tuhan sama-sama katakan. Ikuti TC02. Anda dan saya mesti belajar, Pak, gimana cara nabung, cara nabur, cara mengembalikan perpuluhan. Ikuti TC supaya apa? Keuanganmu juga mengalami breakthrough. Ada orang berkata, Pak, cari uang susah. Iya, memang keadaan tidak semakin gampang. Tapi percayalah, kalau Anda ngerti resepnya Tuhan, maka sekalipun dunia gelap, sekalipun dunia susah, berkat Tuhan tetap ada dalam keluarga Anda. Saudara, Anda mesti tumbuh. Anak naik jadi apa? Dewasa. Orang yang dewasa ngalami terobosan. Tapi setelah Anda berkata, saya sudah ngalami terobosan, hidupmu sudah diberkati, keluargamu sudah bahagia, keluargamu sudah dipulihkan Tuhan. Pertanyaannya, what next? Mau ngapain lagi? Ada banyak orang Kristen bahagia, udah yang penting gua diberkati, yang penting gua bahagia. Pertanyaannya, apakah Tuhan sudah selesai waktu Tuhan memberkati Anda? Saudara, Anda dan saya mesti naik step berikutnya. Saudara, anak satu kali, anak anjing dikasih makan terus makanan anjing. Satu kali anak anjing akan jadi apa? Anjing. Gak mungkin jadi kucing, betul gak? Gak ada ceritanya. Kalau Anda anak raja, satu kali terus dikasih makan kebenaran firman Tuhan, makanan yang sehat, Anda terus mau bertumbuh. Satu kali anak raja akan jadi apa, saudara? Raja. Dulu waktu sekolah minggu kan ada lagunya gimana? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Coba semua anak raja jangan gini, aku anak raja. Coba tengok kanan kiri dengan penuh keyakinan. Jemaat WTC Cilegon, semuanya kalau mau bertumbuh dari anak pasti bisa dewasa. Dan satu kali dewasa Tuhan bisa angkat engkau jadi apa, saudara? Raja. Coba nyanyi sama-sama. Aku anak tunjuk, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya,
haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Karena fase berikutnya, setelah Anda dewasa, maka Tuhan akan membawa Anda dalam fase yang namanya raja. Saudara, nanti kalau Anda membaca Wahyu pasal 5 ayat ke-10 dalam bahasa Indonesia, belum terlalu clear. Tetapi kalau Anda membaca dalam bahasa Inggris, saudara Anda akan melihat dalam Wahyu pasal 5 ayat ke-10, Tuhan akan menjadikan Anda bukan cuma menjadi sebuah atau suatu kerajaan, tetapi Tuhan akan menjadikan Anda kings, raja. Berarti dengan kata lain, Tuhan ingin supaya semua jemaat WTC Cilegon bertumbuh. Tuhan mau bukan cuma sekedar mau diberkati, bukan cuma sekedar mengalami terobosan, tapi Tuhan punya ending yang luar biasa. Semua saudara harus menjadi yang keras. Yang kencang suaranya 1, 2, 3, bertumbuh menjadi apa? Raja. Kasih tahu kanan kiri, kau harus jadi raja. Kasih tahu serius, kau mesti bertumbuh jadi. Seorang raja itu punya tahapan, disebut raja kalau dia sudah menemukan panggilannya atau memiliki namanya domain. Makanya kata kingdom, king, raja, dom, itu domain. Seorang raja baru diakui, dia raja kalau dia punya wilayah. Ada nggak Pak raja yang nggak punya wilayah? Ada, Raja Guguk, ada. Bisa aja. Tapi normalinya, maaf ya. Tapi normalinya seorang raja pasti punya wilayah. Betul apa betul? Kalau Anda sebut Raja Bolkiah, dia punya wilayah di mana? Hah? Raja Bolkiah itu loh punya wilayah di Bolkiah. Gimana sih? Raja Bolkiah itu waktu belajar IPS dulu. Punya wilayah di mana saudara? Brunei. Jadi kalau dia jadi raja di Brunei, saya tanya sah nggak saudara? Sah. Lah memang disebut Raja Bolkiah, rajanya memang penguasanya di Brunei. Kalau Anda disebut Raja Charles, maka kita langsung memikirkan dia punya wilayah di mana saudara? Di mana? Inggris. Saudara. Ini mesti latihan IPS sering-sering nih kayaknya. Waktu pelajaran IPS kayaknya ada yang bolos ini ya. Saudara, pertanyaannya kalau Raja Bolkiah, dia tiba-tiba datang ke Indonesia, ke Jakarta, lalu dia mengumumkan diri, sekarang saya adalah raja di Indonesia. Saya tanya, apa yang terjadi? Hah? Dia ngumumin diri nih datang ke Indonesia, sekarang saya adalah raja atas Indonesia. Apa yang terjadi saudara? Pak Sabar bilang, langsung apa saudara? Perang. Bukan cuma demo saudara, perang. Kenapa? Dia nggak punya hak untuk menginjakkan kakinya di mana saudara? Indonesia sebagai penguasa atas Indonesia. Kalau dia datang ke Indonesia cuma jadi apa saudara? Tamu kehormatan. Tapi dia nggak bisa jadi raja atas apa? Indonesia. Saudara dengarkan baik. Seorang hamba Tuhan namanya Bill Bright dan Lawrence Cunningham. Satu kali ketika dia berdoa, dua orang muda ini pada waktu itu, saudara, dia berdoa, Tuhan, apa yang kau mau kerjakan supaya Injilmu bisa diberitakan di seluruh dunia ini. Lalu waktu dia berdoa, dua orang ini di dua tempat yang berbeda, dan waktu dia ketemu sama-sama, dia berkata, Tuhan sedang beri bagaimana caranya kita bisa menduduki dunia ini, kita bisa menguasai dengan Injil Kristus. Maka dia sharing dan dikatakan ada 7 pilar atau 7 gunung yang harus diduduki. Gereja ini saudara di WTC, semua kita jemaat ayo didorong untuk Anda semua memiliki panggilan dan passion. Lalu Anda duduki setiap panggilan-panggilanmu. Ada panggilan spiritual, panggilan sosial. Saudara, kalau Anda di gereja ini jadi WL, Anda di gereja ini jadi pengkhotbah, di gereja ini Anda jadi asyar, SGL, ZL, DL, dan DLL. Pokoknya serba sibuk aja lah Bu Mini, saya bantuin apa aja. Kan DLL saudara, jabatannya nggak penting, yang penting dan lain-lain lah aku bantuin dah ya. Semua yang urusannya itu ministry,
saudara kasih makan orang, saudara orang tua asuh, Anda sedang ada di pilar yang namanya spiritual atau sosial. Tapi ada orang-orang saudara yang punya panggilan untuk dia pengen jadi berkat bagi family, bagi keluarga. Saudara, ada orang-orang yang pengen memberkati bagi kesaksian hidupnya, bagi keluarga-keluarga. Ada orang yang punya panggilan di area apa saudara? Family, area keluarga. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang punya panggilan untuk dia ngajar. Saudara, dia bangun kursus, di gereja kita ada 5 sekolah. Ada banyak kursus yang dibangun juga oleh beberapa jemaat. Mereka ada di pilar apa saudara? Pendidikan atau education saudara. Kalau Anda punya hati, aku nih guru loh, aku pengen jadi berkat buat orang lain. Aku gak mau cuma sekedar jadi guru, bangun pagi terus ngajar bertahun-tahun ganti generasi. Tapi aku pengen menginvestasikan waktuku. Aku tahu apa artinya hidupku untuk mendidik orang-orang yang ada di bawahku. Anda sedang ada di pilar pendidikan. Tapi ada orang yang mengizinkan saudara, dia ada membangun bisnis bersama untuk jadi berkat, menolong orang lain. Anda dan saya ada di pilar apa saudara? Bisnis. Tapi ada orang yang punya panggilannya di government, politik. Saya pengen Pak jadi ketua DPRD Pak, ngapain? Bukan jadi penguasanya, tapi saya pengen Pak, saya bisa nolongin orang lain. Saya bisa jadi berkat buat masyarakat yang lebih luas skalanya. Anda sedang ada di pilar apa? Government and politik. Ada pilar art and entertain. Ada orang-orang yang dipanggil di pilar media. Dan saya berdoa ada 7 pilar yang Tuhan mau. Ayo kita duduki sesuai dengan panggilan kita. Dan seorang raja itu bisa dibilang raja kalau dia punya area untuk melayani. Jangan anggap sepele orang menangani orang gila. Karena orang yang salah berpikir nangani orang gila, saudara, orang yang waras nangani orang gila, lama-lama bisa jadi gak gampang loh. Karena dia punya panggilannya. Makanya Tuhan mau ayo semua kita bukan mengejar hebatnya saudara, tapi Anda ngejar, Tuhan apa panggilan saya dalam hidup ini. Jack Hales pernah berkata saudara, if God call us to a task, He will then qualify us for the job. Waktu Tuhan memanggil Anda untuk sebuah tugas dalam hidup Anda, selalu Dia akan memberikan kualifikasi, kapasitas, kemampuan untuk Anda bisa menyelesaikan panggilan itu dalam hidup Anda. Saudara, ada seorang, nanti kita lihat video dari pilar family, ada Pak Dharma dan Ibu Siska disiapin ya. Bagaimana dia sekarang kenal Tuhan, belum lama masuk gereja kita, lalu dia mau hidupnya diubah Tuhan. Dia mulai bertumbuh dan sekarang saudara, dia mulai melayani dan pelayanannya menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa khususnya di pilar keluarga. Yuk kita lihat videonya, bisa disiapin Pak Dharma dan Ibu Siska. Salam semuanya, saya Dharma. Dan saya Siska. Kami berdua ingin memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan memulihkan keluarga kami, memberkati keluarga kami. Puji Tuhan, ketika kami bergabung di GBI WTC Serpong, ini kami merasakan suatu perubahan yang luar biasa di dalam hidup kami sekeluarga. Kami bisa merasakan sukacita, damai sejahtera, dan hadirat Tuhan yang hadir setiap ibadahnya. Kami yang tadinya hanya ingin sekedar mencoba kebaktian di sana, akhirnya Tuhan jamah sehingga kami rindu senantiasa beribadah dan semakin aktif untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada di sana. Saya sangat bersyukur mendengar khotbah Bapak Gembala kita, Pak Wiryo, yang mengarahkan agar setiap jemaat yang mau bertumbuh untuk masuk ke kelas transformasi atau TC-TC yang ada di WTC Serpong. Saya bersama dengan suami mau belajar taat. Kami ikuti setiap kelas TC yang ada. Secara khusus di kelas TC 07 Family Class, banyak pelajaran-pelajaran rumah tangga seperti Foundation of Marriage, Communication, struktur dalam keluarga, dan lain-lain. Pengajaran-pengajaran tersebut mengubah pikiran dan kehidupan keluarga kami. Kami dipulihkan dan semakin mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan dalam berkeluarga. Setelah keluarga kami dipulihkan, Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan keluarga kami. Saya bersyukur di GBI WTC ada aplikasi SMA, suka membaca Alkitab, sehingga kami bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Setelah itu kami memutuskan untuk memberi diri bergabung di dalam Kerse yang sering ada di depan pintu masuk gereja.
Kami bersyukur kami bisa bergabung di Kerselnya Pak Im. Di sana kami semakin bertumbuh dan berkembang dan berbuah. Tanpa adanya Kersel ini kami tidak bisa melakukan apapun. Kami didoakan di sana, kami dikuatkan di sana, kami dibentuk seturut kehendak Tuhan di Kersel. Pada suatu hari, Tuhan berbicara kepada kami agar memberi diri untuk terlibat di dalam pelayanan. Kami bergumul karena kami merasa belum layak melayani Tuhan. Tuhan terus berbicara agar kami melayani. Kami mau taat dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, kami bertumbuh, sehingga kami bisa melayani sebagai fasilitator di TC07. Kami rindu dapat menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya di gereja saja, tetapi dimanapun kami berada. Ketika kami memberi diri melayani, sungguh kami boleh melihat mujizat Tuhan. Sejak awal ketika kami melayani, motivasi kami adalah ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami mengejar perkenanan Tuhan atas hidup keluarga kami, bukan yang lainnya. Pada waktu itu, kami sedang bergumul dengan keuangan keluarga kami. Kami memiliki usaha kayu. Sejak awal pandemi karena semua usaha sepi, piutang macet yang semula dari hasil penjualan kayu tiap bulan bisa kebayar, kami sama sekali tidak bisa untuk membayar biaya cicilan gudang hingga kami memiliki hutang yang begitu besar, di mana bunganya harus kami bayarkan tiap bulan. Karena usaha sepi, kami pun tidak sanggup menyicil, apalagi membayar bunga pinjaman tersebut. Kami masih ingat waktu itu, suami saya dan saya hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Tiba-tiba apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan bekerja secara luar biasa. Kami ada tanah di Palembang. Sudah lama kami ingin jual, tapi tidak terjual. Karena memang lokasinya yang tidak strategis dan dekat dengan sungai dan bekas galian batu bara. Sehingga secara logika memang tanah ini sulit untuk bisa terjual. Tapi ketika kami berdoa, berserah, dan tetap setia melayani Tuhan, tiba-tiba saja kami dikabari bahwa ada orang yang ingin membeli tanah tersebut. Ini mujizat Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Benar-benar di luar pemikiran kami. Akhirnya melalui penjualan tanah tersebut, kami bisa membayar semua hutang dan pinjaman kami yang ada di bank. Tuhan pulihkan keuangan dan usaha kami. Oleh karena itu kami sangat bersyukur bisa bertumbuh dan melayani Tuhan di GBI WTC Serpong ini. Kami mengajak Bapak Ibu semua yang belum aktif dan terlibat di dalam kegiatan gereja seperti Kersel, transformasi kelas, untuk segera ikut dan terlibat di dalamnya. Kami percaya sebagaimana Tuhan pulihkan dan berkati keluarga kami, maka Tuhan akan lakukan hal yang sama bagi keluarga Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Oh, tepuk tangan dong yang keras buat Allah kita. Sehingga hari ini saudara, Anda dan saya semuanya Tuhan mau. Ayo, ada 7 pilar yang harus diduduki. Ada 7 gunung yang harus kita layani. Dan kita mau selesaikan semua masalah yang ada di pilar-pilar tersebut. Saudara, saya nggak bisa selesaikan semua bagian berikutnya. Nanti di serial berikutnya Anda dan saya akan belajar bagaimana terus, kenapa sih alasannya jadi raja. Supaya Anda bisa lebih deep lagi. Dan saya berdoa, jemaat WTC Cilegon bukan cuma di level anak, dari anak bertumbuh dewasa, tapi semua satu kali pasti akan menjadi apa saudara? Raja. Saya mau tutup dengan sebuah kebenaran yang mungkin gak ada di sini saudara. Coba mari kita buka Alkitab kita, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Pengkhotbah, kalau bisa ditayangin di layar akan jauh lebih baik. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-11. Bisa? Mana tuh? Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-11. Belum muncul ya? Oke. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Nah ini menarik loh. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Satu kali ketika saya membaca kebenaran ini, Anda mesti tahu pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang sudah mau mati. Dan dia mengalami sesuatu yang, saya mau bilang buat saudara, ini raja yang nulis adalah Raja Salomo, 3000 tahun yang lalu kitab pengkhotbah ini. Dia lahir sebagai seorang raja yang hebat, dikasih hikmat. Satu-satunya raja Israel yang menurut pandangan saya raja yang besarnya luar biasa. Karena dialah orang yang membangun bait Tuhan. Luar biasa loh. Tetapi ketika dia udah jadi terkenal, penuh hikmat, kaya sudah, lalu dia pernah mengalami masa kejatuhan yang paling dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan saudara? Untuk memperbesar kerajaannya,
Maka dia kawin itu saudara. 700 gundik, 300 istri, total ceceng. 1000 saudara. Saya nggak tahu kalau ketemu istrinya, mungkin dia mesti tanya asprinya, itu cewek siapa namanya ya? Sebentar Tuhan, saya mesti lihat catatan, istri nomor berapa ya? Coba dilihat ada tulisan nggak ya? Gitu. Karena mungkin dia terlupa. Nah ini ayat saudara, ditulis pada saat dia sudah mau mati. Nah waktu dia mau mati, saya nggak tahu persis ya, yang pasti gini, dia 40 tahun memerintah atas Israel. Umur 70 dia dipanggil Tuhan. Jadi kurang lebih ini mungkin 70 kurang lah gitu ya. Lalu dia bilang gini saudara, Tuhan tuh buat segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Dia punya pengalaman, hebat pernah, kaya sudah, jatuh dalam dosa. Dia pernah ngalamin akhirnya dia bisa bangkit kembali di akhir-akhir kematiannya. Sebelum dia mati, dia berkata gini, tetapi Tuhan tuh memberi kekekalan dalam hati apa? Saudara, manusia ini boleh terkenal apa aja. Manusia bisa kaya apa aja. Tapi sebenarnya satu hal loh, Tuhan tuh selalu memberikan yang kekekalan dalam hati Anda dan saya. Maksudnya apa sih Pak? Saudara, kalau Anda ketemu dengan orang yang udah mau mati, koma sebentar lagi akan berubah menjadi apa? Titik. Lalu kalau dia masih punya kesempatan untuk ngomong, kalau dia masih punya kesempatan untuk kasih pesan, saya tanya, kira-kira kasih pesan apa atau hope apa yang dia pengen sampaikan? Sekalipun Anda bilang gini, aku kasih kamu uang 1 miliar ya. Dia jawabnya apa saudara? Kalau dia punya kesempatan selalu akan berkata gini, kalau Tuhan pulihkan aku pengen hidupku ini berguna bagi orang lain. Betul gak saudara? Saya tuh ketemu beberapa orang yang udah hampir mau dipanggil Tuhan. Udah gak apa-apa lah duit terserah lah. Orang yang udah mau mati, lupa itu duit. Lupa itu tabungan. Kenapa? Dia mikir kekekalan. Ada sesuatu yang lebih daripada sekadar yang temporary. Ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar aktivitas. Yaitu kekekalan yang Tuhan taruh di hati Anda dan saya. Salomo waktu tulis ini, dia mau bilang, Tuhan tuh membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kalau hari ini kita belajar kebenaran, Tuhan mau ingatkan, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu tentang kekekalan. Jangan biarkan hidupmu cuma lewat begitu saja. Jangan biarkan hidupmu cuma habis waktu dengan aktivitas biasa. Izinkan hidup yang satu kali ini, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Dan kita mau menjadi serupa dengan Kristus dan mengizinkan hidup yang satu kali ini, selama masih ada nafas dalam hidup kita, kita berikan apa yang kita punya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berkata, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganku dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Tuhan, inilah hidupku di tangan-Mu Tuhan, di tangan-Mu. Turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Janganku memuliakan nama-Mu. Kau yang mau, angkat tanganmu, katakan, kami mau Tuhan, kami rindu
Pakailah kami Tuhan, sesuai panggilan kami. Dalam segenap jalan kami memuliakan nama-Mu. Berapa banyak Anda janji Tuhan, pagi ini aku dengar kebenaran ini. Aku mau bangkit dan bersinar tahun ini. Aku gak mau tunggu nanti Tuhan. Aku punya waktu hari ini dan sekarang. Aku punya waktu sekarang Tuhan. Kalau Anda sadar waktumu adalah sekarang. Engkau gak tahu besok akan terjadi apa, minggu depan terjadi apa, tahun depan terjadi apa. Tapi Kau izinkan Tuhan, pakailah hidupku Tuhan. Aku terus mau bertumbuh. Bukan cuma anak, tapi aku mau dimuridkan, aku mau dimentor Tuhan. Di kersel-kersel. Aku mau hidupku bertumbuh dewasa. Supaya aku ngalami breakthrough dan terobosan. Tapi aku gak mau stop Tuhan. Aku gak mau berhenti. Aku terus mau tumbuh. Jadi raja yang Kau percaya punya domain, punya wilayah. Ada 7 pilar yang aku mau duduki Tuhan. Sesuai panggilanku dalam hidup ini. Kalau itu menjadi kerinduanmu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Tinggi-tinggi sama Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Tuhan, Kau menolong setiap tangan yang terangkat. Kau tolong Tuhan. Tolong Roh Kudus. Tolong Tuhan. Tolong Roh Kudus. Bantu Tuhan, bantu Tuhan. Lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan, tanda kerinduan, tanda haus. Mau dipakai Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami mau Tuhan hidup kami memuliakan Engkau. Anak-anak muda yang mau dipakai Tuhan, orang tua yang mau dipakai Tuhan. Gak ada kata pensiun bagi Tuhan. Pekerjaan bisa pensiun, tapi pemakaian Tuhan tidak akan pernah pensiun dalam hidup kami. Pakailah kami sepanjang umur hidup kami. Kami terus akan memuliakan nama-Mu. Itulah janji iman kami. Itulah kerinduan kami. Sambil angkat tanganmu katakan, haleluya. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan Tuhan dalam segenap jalan kami. Dalam segenap jalanku, ini kerinduan kami. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan, memuliakan nama. Sekali lagi memuliakan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, pagi ini. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang memakai semua kami. Anak-anak yang melayani hari ini semua Tuhan berkati. Apapun tugas panggilan kami mau terus hidup kami terus berguna bagi kerajaan Allah. Kami memberkati Tuhan para pemimpin-pemimpin gereja-Mu yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan buat Pak Wiryo sebagai gembala senior kami. Berkati Pak Sabar, berkati Pak Yuda, berkati semua diakon, diakones, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bahkan umat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan terus pakai mereka, Tuhan tolong mereka. Bahkan Kau memberkati tempat di mana gedung ini kami bisa gunakan. Engkau memberkati ownernya, Engkau memberkati semua karyawannya. Biar mereka terus bisa menerima terang Tuhan di tengah-tengah tempat ini. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kami gak terus menyerah untuk kota kami Tuhan. Kami berdoa biar kota kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Cilegon bagi Tuhan. Bahkan kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Tuhan akan nyatakan bagi kota kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus berubah. Kami terus mau diarahkan oleh Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami siap untuk terima berkat-Mu. Mari angkat dua tanganmu. Pulanglah, berjalanlah dengan iman. Siapkan hidupmu untuk dipakai Tuhan hari ini. Maka berkat yang berasal dari Allah Bapa di surga, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat daripada Allah Roh Kudus akan menyertai-Mu, menopang hidupmu, menolong engkau
mulai sekarang hari ini, bahkan terus sampai selama-lamanya. Kita semua yang siap jadi raja, sama-sama katakan